Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila STMT, dosen tetap Program Studi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana, Jakarta. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kemdikti-Saintek. Sebagai bagian dari proses tersebut, saya menyusun dokumen pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Perancangan Perkerasan Jalan, yang termasuk dalam bidang ilmu teknologi rekayasa transportasi. Mata kuliah Perancangan Perkerasan Jalan merupakan mata kuliah wajib fakultas yang ditawarkan pada semester genap dengan bobot 2 SKS dan memiliki kode mata kuliah W1125000019. Secara umum, mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan mengenai prinsip, konsep, dan metode perencanaan struktur perkerasan jalan, baik perkerasan lentur maupun perkerasan kaku. Mahasiswa mempelajari tahapan pembangunan jalan, perkembangan teknologi konstruksi perkerasan, serta karakteristik material penyusun seperti tanah dasar, agregat, dan aspal. Selain memahami konsep dasar tersebut, mahasiswa juga dilatih untuk merancang campuran material sesuai spesifikasi teknis, menginterpretasikan hasil pengujian laboratorium, serta menganalisis perilaku struktur perkerasan melalui konsep tegangan, regangan, dan defleksi pada sistem perkerasan berlapis. Perencanaan ketebalan perkerasan dilakukan menggunakan metode analisis komponen bina marga, Manual Desain Perkerasan tahun 2024, serta PDT 14 tahun 2023. Di samping itu, mahasiswa dibekali kemampuan mengidentifikasi berbagai jenis kerusakan jalan beserta prinsip-prinsip pemeliharaannya. Proses pembelajaran dilaksanakan secara fleksibel melalui perkuliahan tatap muka di kelas, pembelajaran daring, maupun pembelajaran hybrid, sehingga mahasiswa tetap dapat mengikuti kegiatan belajar secara optimal sesuai kondisi yang ada. Dalam pelaksanaannya, saya menerapkan pendekatan project-based learning yang mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif melalui penyelesaian permasalahan nyata di bidang teknik sipil. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analitis, kolaboratif, dan keterampilan pemecahan masalah. Mata kuliah ini dirancang untuk mendukung pencapaian 3 capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah sebagai dasar penyusun materi, strategi pembelajaran, serta sistem evaluasi. CPL pada mata kuliah Perancangan Perkerasan Jalan ini diantaranya adalah CPL 2, kemampuan menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam atau material, teknologi informasi, dan keteknikan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip bidang teknik sipil. CPL 3, yaitu kemampuan mendesain komponen bangunan sipil dan sistem konstruksi untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan di dalam batasan-batasan realistis teknik sipil yang berwawasan lingkungan, keselamatan, ekonomi dan sosial, keberlanjutan, serta untuk mengenali atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan wawasan global. Kemudian CPL 5, yaitu kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan kompleks bidang teknik sipil dengan memperhatikan standar nasional dan internasional yang berlaku. Sedangkan capaian mata kuliah diantaranya adalah CPMK 1, yaitu mampu menjelaskan tahapan pembangunan dan teknologi jalan terkini, CPMK 2, mampu menjelaskan teori karakteristik dan persyaratan aspal, tanah dasar, dan agregat sebagai bahan konstruksi perkerasan dan merancang campuran beraspal. CPL 3
mampu menjelaskan dan merancang tebal perkerasan lentur metode analisis komponen bina marga dan MDP 2024. CPL 4 mampu merancang tebal perkerasan kaku dengan MDP 2024 dan PDT 14 2003. Dan yang terakhir CPL 5 mampu mengidentifikasi dan klasifikasi kerusakan jalan serta sistem penanganannya. Materi yang dipelajari mencakup konsep dasar perkerasan jalan, karakteristik material, metode perencanaan perkerasan, analisis struktur perkerasan, hingga evaluasi kerusakan dan strategi pemeliharaan jalan. Komponen penilaian terdiri atas tugas besar 50%, ujian tengah semester 27%, dan ujian akhir semester sebesar 23%. Seluruh proses penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, antara lain penugasan materi, ketepatan penyelesaian tugas, keaktifan dalam proses pembelajaran, serta kemampuan bekerja sama dalam tim. Untuk menjamin transparansi dan keadilan, saya menggunakan rubrik penilaian yang telah disusun secara sistematis. Hasil evaluasi juga saya sampaikan kepada mahasiswa sebagai umpan balik agar mereka dapat mengetahui capaian pembelajaran yang telah diraih sekaligus melakukan perbaikan pada proses belajar berikutnya. Melalui pendekatan pembelajaran tersebut, saya berupaya mewujudkan proses belajar yang berpusat pada mahasiswa sehingga mereka tidak hanya menguasai kompetensi akademik, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, serta siap menghadapi tantangan dunia profesi. Selanjutnya, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan cuplikan video pembelajaran mata kuliah perancangan perkerasan jalan yang telah saya laksanakan. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, materi kita hari ini yaitu mengenai kerusakan jalan ya, teman-teman. Minggu lalu kita sudah sempat membahas mengenai jenis-jenis kerusakan jalan. Ada yang masih ingat? Ingat ya? Ya, oke. Ya, jadi pada materi hari ini tujuan pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu menganalisis permasalahan kerusakan jalan berdasarkan pengamatan visual dan mengaitkannya dengan penyebab utama. Nah, teknik pembelajaran yang kita gunakan pada hari ini yaitu pengamatan gambar, pengamatan video, dan juga nanti akan ada quiz atau diskusi kelompok gitu ya. Jadi metode belajar kita adalah active learning. Ya, teman-teman nanti akan mengidentifikasi jenis kerusakan jalan melalui gambar, kemudian melalui video, ya, yang nanti akan teman-teman kritisi seperti itu. Nah, kira-kira dari slide ini apa yang bisa teman-teman lihat? Berubah. Apa? Ada satu berita gitu ya. Beritanya apa teman-teman? Iya. Jadi jalan baru sudah rusak. Gitu ya. Warga Lampung Timur pertanyakan untuk proyek 1,9 M. Jalan baru tapi kok udah rusak. Gitu ya. Nah, kira-kira kalau dari headline yang teman-teman lihat di berita ini, apa yang ada di pikiran teman-teman sebagai calon transport engineer? Jadi transport engineer semua kan ini ya, shower ya. Apa kira-kira yang ada di pikiran teman-teman? Jalan baru, tapi dia udah rusak. Kira-kira apa sih faktor penyebabnya? Apa? Mutu apa nih? Mutu atau material gitu ya yang digunakan untuk perkerasan jalannya tidak sesuai dengan standar. Ya, oke. Selain mutu material, mutu apa lagi?
Oke, daya dukung tanahnya ya mungkin pada saat pemadatan belum selesai dipadatkan gitu ya, atau belum mencapai daya dukung yang diinginkan. Terus apa lagi kira-kira? Apa? Apa lagi selain itu? Ya banyak ya teman-teman, yang selain kalau kita belajar manajemen konstruksi kan selain mutu itu kan selain ada biaya ya, terus dari segi pelaksanaan seperti apa, proses pelaksananya apakah sudah sesuai dengan standar, apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan gitu ya. Nah itu akan berpengaruh kepada hasil dari konstruksi jalannya sendiri. Nah ini ada dua gambar lagi yang teman-teman perlu kritisi nih. Coba kita lihat di gambar yang di sebelah kanan dulu. Kira-kira apa sih kerusakan di permukaan jalannya yang terjadi di gambar sebelah kanan? Apa? Pengelupasan agregat ya. Pengelupasan agregat. Kemudian kalau yang ini sebelah kanan retak ya. Ya atau apa jenis kerusakannya yang sudah dipelajari kemarin? Rutting ya. Ya, kerusakan rutting. Nah, ini tahapan kerusakan jalan teman-teman. Ya, biasa nggak ngeliat kerusakan jalan seperti ini? Biasa ya. Nah, kerusakan jalan sebelum dia parah menjadi jalan berlubang seperti ini, tahapannya dimulai dari apa? Dari cracking ya, dari retak-retak gitu, kemudian dia membentuk pola seperti kulitnya buaya gitu ya, makanya disebutnya alligator crack. Nah kemudian kalau dia udah crack seperti ini, di celah-celah antara pola itu akan berpotensi menyerap air gitu ya. Kalau misalnya ada hujan datang kemudian dia jatuh ke permukaan jalan, dia akan masuk ke dalam lapisan-lapisan perkerasan. Nah kemudian setelah dia crack, kemudian dia akan mengalami kerusakan lanjutan ya, yaitu loss agregat. Nah, loss agregat kemudian dia agregatnya lepas gitu ya, dia terpisah dari tempatnya gitu ya, nyebar kemana-mana, kemudian dia membuat terjadi potholes, lubang. Nah ini kondisinya udah makin bahaya ketika dia udah membentuk lubang, kemudian hujan turun kan, kalau musuhnya jalan itu air ya. Nah hujan turun kemudian airnya terperangkap di potholes ini. Nah kira-kira apa lagi nih yang akan terjadi kalau kondisinya udah seperti ini? Gimana? Kan ada lubang, terus ada hujan turun, kemudian hujannya terperangkap di lubangnya, kemudian airnya ini kira-kira kemana larinya? Menggenang, terus larinya ke bisa sampai ke subgrade, ke tanah dasar. Nah, tanah dasar yang tadinya kita sudah padatkan, sudah mencapai kepadatan maksimum, daya dukung tinggi, terjadi infiltrasi air hujan yang mengenang tadi, akhirnya tanahnya menjadi jenuh lagi, amblas lagi, dan kejadiannya bakal lebih parah lagi. Gitu ya. Nah, kalau dari yang gambar yang teman-teman sudah amati tadi, nah menurut teman-teman apa saja yang dapat menyebabkan kerusakan jalan terjadi? Faktor-faktor apa saja kira-kira? Apa? Beban apa nih? Beban kendaraan. Jadi menurut saya faktor yang dapat menyebabkan kerusakan pada jalan itu beban yang berlebihan. Itu beban kendaraan, karena beban kendaraan itu ada macam-macam sumbunya. Jika sumbu yang terlalu besar lewat di kendaraan biasa, jalan biasa, itu dapat menyebabkan kerusakan jalan. Ya, oke, terima kasih. Ya, jadi ada beberapa faktor
yang dapat menyebabkan kerusakan pada jalan ya, teman-teman, di antaranya adalah satu, meningkatkan beban volume lalu lintas. Nah, ini salah satu yang tadi sudah dilakukan teman-teman kita ya. Maksudnya apa sih meningkatnya beban lalu lintas? Ya, tadi juga udah diceritain nih sama Fauzan. Jadi jalannya misalnya jalan peruntukan kelas 3 gitu ya. Muatan sumbu terberat jalan kelas 3 berapa? Lebih kecil, 8 ton. Ya, kalau misalnya yang lewat adalah truk-truk logistik, yang bawa barang berat gitu ya. Nah, itu akan berpengaruh kepada kondisi dari perkerasannya. Ya, jadi dia bisa, perkerasan jalannya bisa rusak secara dini kayak yang tadi tuh. Ya, jalannya baru kok sudah rusak gitu. Jadi sebaiknya kelas jalan itu diperuntukkan sesuai dengan beban lalu lintas yang akan lewat ya, atau beban yang akan lewat di jalan tersebut harus sesuai dengan kapasitas jalannya. Kemudian sistem drainase yang buruk, nah ini juga akan mendukung untuk kerusakan jalan ya, bisa menyebabkan kerusakan jalan. Ya, tadi contohnya kalau misalnya kita mau membangun atau membentuk suatu badan jalan, kalau misalnya di bagian yang lurus, bagian tangan jalan itu gimana bentuknya? Crownnya piring ke kiri ke kanan 2% gitu ya, supaya ada run off-nya gitu ya. Kemudian harus disediakan drainase airnya atau drainase samping jalan gitu ya, sisi jalan. Nah, kemudian kondisi tanah yang tidak stabil. Ya, kondisi tanah yang tidak stabil, apa yang harus dilakukan? Solusinya apa? Pemadanan tanah. Ada beberapa ini ya cara untuk memperbaiki daya dukung tanah ya. Ada cara mekanik, ada cara metode perbaikan tanah yang lainnya ya, seperti kalau di tanah rawa itu bisa biasa digunakan PVD atau prefabricated drain gitu untuk mempercepat konsolidasi ya. Kalau karakteristik tanahnya memiliki konsolidasi yang tinggi ya, banyak macamnya ya untuk perbaikan tanah. Kemudian perencanaan perkerasan yang tidak sesuai ya, ini dari segi materialnya, dari segi mutunya ya, materialnya bisa jadi, kemudian dari segi pelaksanaannya juga bisa jadi gitu ya, bisa jadi tidak sesuai. Kemudian kurangnya perawatan atau pemeliharaan ya. Jadi seharusnya seperti apa jalannya? Sudah dibangun, apakah dibiarkan saja digunakan atau harus ada apa? Harus ada perawatan berkala gitu ya, harus ada inspeksi jalan secara berkala. Nah, ini ada quiz ya, di mana nanti teman-teman diminta untuk mengamati video ya. Nanti mengamati video, kemudian nanti tugasnya adalah teman-teman mengidentifikasi jenis kerusakan jalan apa saja yang terlihat dalam video, kemudian analisis faktor apa saja yang berperan dalam menyebabkan kerusakan jalan, kemudian solusi apa yang dapat diterapkan untuk perbaikan jalan ya, atau penanganan kerusakan jalan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berdewan menggelar indeks dadak jalan rusak Kecamatan Batu dan Sari. Maka jalan akibat sering dilewati kendaraan berliku bobot maksimal. Inspeksi mendadak ini dilakukan oleh anggota Komisi DPRD Jember dengan didampingi Dinas Perhubungan dan petugas PU Marga Kabupaten Jember pada Rabu siang. Sasaran sidang adalah jalan rusak yang berada di Desa Batu, Kecamatan Baru. Kategori jalan Kecamatan Baru dan Bursa ini adalah kelas 3. Jalan ini kerap kali dilewati kendaraan angkutan barang yang melebihi muatan di atas 8 ton sehingga memicu kerusakan. Komisi C DPRD juga akan melayangkan surat pemberitahuan kepada perusahaan atau jasa angkutan barang agar menyesuaikan berat atau bobot muatan sesuai regulasi. DPRD juga mengusulkan pembuatan portal jalan agar
maksimal tidak bisa lewat. Paling tidak kita akan perbaikan dulu. Setelah perbaikan kita akan menyampaikan ke dinas terkait bersurat kepada pihak perusahaan yang ada di daerah ini bahwa kelas jalan yang harus dilewati kelas 3 berarti 8 ton. Dan disampaikan ke perusahaan itu kalau tetap kita akan memindahkan tidak mereka KPBD di Kampung. Selain karena angkutan barang, kerusakan jalan juga dipicu oleh curah hujan tinggi. Pemerintah akan memperbaiki jalan ini dan menargetkan perbaikan jalan rusak selesai akhir bulan Juni. Kenawan Mustika Bupati di Cibayu, Jawa Timur. Ya, oke, baik teman-teman, dari pengamatan video barusan. Nah, jenis kerusakan apa yang bisa teman-teman identifikasi? Jenis kerusakan apa tadi? Siapa yang mau berpendapat? Erik. Jenis kerusakan apa yang Erik bisa identifikasi dari video yang studi kasus barusan? Kalau menurut saya jenis kerusakan yang ada di video tadi tuh salah satunya ya yang berlubang itu, jenis berlubang itu Bu. Karena kebanyakan ada kondisi kayak Defleksi, defleksi ya, gitu turun Bu, ya, iya jalannya turun, turun. terus ada genangan airnya juga Bu. Oke, nah kira-kira faktor yang menyebabkan jalan itu ambles Ambles. gitu ya apa? Salah satunya itu karena beban kendaraan yang berlebih itu Bu. Mm-mm. Tadi kan disebutkan kendaraan yang lewat tuh melebihi dari 8 ton. Mm-mm. Nah, terus faktor lainnya juga karena curah hujan yang tinggi juga Bu. Mm-mm. Ya, oke. Nah, terus penanganannya kira-kira gimana, Rick? Erik berpendapat seperti apa penanganannya kira-kira? Kalau dari saya sendiri sih, yang pastinya batasi untuk kendaraan yang lewat Bu, dengan cara kita masang portal yang bentuknya kayak U gitu Bu. Mm-mm. Jadi kendaraan yang emang terlihat besar dia nggak bisa masuk ke jalan itu Bu. Oke, ya terima kasih. Jadi kerusakannya yang terlihat tadi ya di video, kemudian faktor penyebabnya dan solusi penanganannya. Jadi benar ya apa yang tadi disampaikan Erik bahwa ada banyak jalan amblas. Ya, banyak jalan amblas ya itu diakibatkan oleh beban kendaraan yang berlebih. Tadi disampaikan di video bahwa jalannya itu jalan kelas 3 dengan muatan sumbu terberat tidak boleh lebih dari 8 ton. Tapi kenyataannya banyak kontainer yang lewat. Akhirnya jalannya cepat rusak. Oke, baik. Nah, ini poin-poin penting yang bisa kita evaluasi dari pembelajaran melalui gambar maupun melalui video tadi ya. Bahwa yang pertama, jalan sering dilewati kendaraan melebihi beban maksimum. Kemudian terlihat tadi di dalam video bahwa jalannya kelas 3 ya, tapi dilewati oleh kendaraan yang bermuatan lebih dari 8 ton. Kemudian drainase tadi disebutkan ya. Drainase disebutkan bahwa kalau terjadi hujan, air dari saluran irigasi naik ke permukaan jalan gitu ya, sehingga menggenangi perkerasan jalannya ya. Nah, itu akan memperparah kondisi perkerasan jalannya. Nah, ini kesimpulan yang bisa kita tarik dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, kerusakan jalan itu tidak terjadi secara tiba-tiba ya, tetapi merupakan hasil dari proses penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kapasitas rencana. Yang kedua adalah
jalan harus difungsikan sesuai dengan kelas jalan. Ya. Jika tidak, maka akan mempercepat penurunan dari kinerja struktur perkerasannya. Kemudian yang ketiga, kondisi drainase dan runoff yang buruk dapat memperparah kerusakan jalan dan memungkinkan air masuk ke dalam struktur perkerasan jalannya. Ya. Kemudian kombinasi beban berlebih dan kondisi lingkungan yang tidak terkendali menyebabkan kerusakan jalan berkembang lebih cepat dari umur rencana yang seharusnya. Nah, ini juga tujuan dari manajemen pemeliharaan jalan ya, supaya dengan inspeksi periode inspeksi yang teratur gitu ya, kita akan mempunyai rencana pemeliharaan jalan yang sesuai dengan kerusakan jalannya gitu. Nah, itu dilakukan supaya jalan tetap sesuai dengan umur rencananya. Kalau direncanain 20 tahun ya harapannya bisa sampai 20 tahun juga gitu ya, digunakan untuk operasional lalu lintas. Kemudian yang nomor 5, kinerja jalan ditentukan oleh kesesuaian antara desain, penggunaan, dan kondisi lingkungan. Nah, ini ada refleksi ya dari pembelajaran hari ini teman-teman. Setelah pembelajaran hari ini ya mengenai kerusakan jalan, nah apa pemahaman baru yang teman-teman peroleh tentang penyebab kerusakan jalan dibandingkan pembelajaran sebelumnya? Dan ini salah satu orang lagi ya. Ya, Hafiz, jadi refleksi apa yang Hafiz dapatkan dari pembelajaran hari ini? Setelah pembelajaran hari ini, saya jadi tahu kalau bahwasanya kerusakan jalan itu enggak cuman tentang beban yang melebihi kapasitas ya Bu ya, tapi dia juga bisa dari drainase yang buruk, terus faktor cuaca juga, dan mungkin karena mutunya juga kurang bagus. Iya. Oke, nah itu ya salah satu refleksi pembelajaran hari ini ya. Nah, kemudian teman-teman untuk rencana tindak lanjut kita ya, mahasiswa diminta mengamati satu contoh kerusakan jalan di lingkungan sekitar ya, baik jalan kampus maupun jalan di tempat tinggal teman-teman. Kemudian teman-teman diminta mengidentifikasi jenis kerusakan jalan ya, serta dugaan penyebabnya, faktor penyebabnya. Nah, ini nanti tugasnya di-upload di Fast Learning, kemudian dikumpulkan paling lambat tanggal 30 Juli jam 23. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, baik teman-teman, kalau begitu saya cukupkan pembelajaran hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah perancangan perkerasan jalan pada program studi teknik sipil bidang keilmuan teknologi rekayasa transportasi Universitas Mercu Buana Jakarta. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.